Dari Gereja Sangga Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi Jumat 26 Juni 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Saya harapkan tetap bersemangat untuk beraktivitas dimanapun Anda berada. Beraktivitas di rumah, di kantor, atau di tempat tugas masing-masing, di toko mungkin ya. Toko jam segini belum buka kayaknya. Oke, baik. Sembari beraktivitas, kekasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk bersama-sama belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Henok Hadi Purnama dari GBT Ora et Laborasi berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Henok. Selamat pagi Mbak Wahyu. Apa kabar? Baik, kekasih Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita semua baik-baik saja dan luar biasa. Haleluya. Saya tadi begitu beliau datang, Pak gimana? Masih beraktivitas? Ternyata beliau masih tetap beraktivitas Pak ya. Iya, karena pekerjaannya nggak bisa diberhentikan ya. Ya, nggak bisa diberhentikan dan juga kan ngikuti bos. Nah, kalau gitu ya? Bos jalan terus, saya berhenti terus gimana? Ya berhenti selamanya nanti Pak. Apa kata bos ya? Bos jalan ya jalan aja gitu ya. Jalan aja. Oke. Di GBT Ora et Labora ini masih streaming Mbak ibadahnya? Iya, masih streaming. Rencana kita bulan April awal kita sudah mulai gedung gereja bisa dipakai. Ini kita masih persiapan untuk mempersiapkan. April awal? Juli maksud Juli, saya. ya. Antara otak dan nggak konsen namanya. Saya bingung, April awal sih. Juli maksudnya, Juli. Juli awal. Jadi kita masih mempersiapkan segala sesuatunya, sarana prasarana untuk protokol kesehatan, syarat-syarat dari pemerintah. Sudah diperbolehkan Pak ya Juli? Sudah, kan surat dari setahu saya surat dari gubernur atau wali kota itu ya sudah keluar kok, maksudnya ya setahu saya harus memberitahu ke gugus tugas, kemudian ke kelurahan, kecamatan begitu. Seperti itu sih. Jadi bisa bertemu kembali tapi tidak bisa sekarang, nggak bisa berpelukan, nggak bisa salaman, nggak bisa cupika-cupiki ya Pak ya. Betul. Makanya di tempat ibadah di gereja kan juga diatur tempat duduknya dan kapasitasnya juga. Nggak boleh terlalu ada syarat-syaratnya kan Mbak Wahyu. Oke. Gimana persiapan sudah berapa persen ini? Ya sudah hampir selesai lah. Artinya ini kan minggu ini kan minggu terakhir ya. Jadi kita masih live streaming. Nanti menginjak bulan Juli tanggal 5 kita udah siap untuk buka gereja lagi. Kekasih Tuhan, new normal, mau tidak mau harus menghadapinya ya, harus bersikap sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Karena konon katanya Jatim semakin tinggi. Zona hitam. Sudah mulai merah kok Pak. Sudah ada yang sudah mulai oranye, ada yang sudah mulai hijau juga. Saya dengar juga kemarin kan Pak Jokowi kan kunjungan di Jawa Timur ya, di Surabaya sama di Banyuwangi kalau nggak salah. Saya tadi sekilas melihat berita koran. Nggak beli sih, cuma ngelirik aja, ngintip aja. Orang jualan koran itu ininya tagline-nya, headline itu Jatim dikasih waktu 2 bulan. Bukan 2 minggu. Kok kemarin saya baca 2 bulan ya? 2 minggu ya? 2 minggu 14 hari. Kalau nggak normal, kalau nggak hijau akan diberlakukan PSBB lagi. Kemungkinan. Ya jadi, berdoa aja supaya ini jadi PR buat kita semua warga Jawa Timur ya. Betul. Ya, khususnya Surabaya. Karena Surabaya kan penduduknya paling banyak ya. Ya kita harus mulai disiplin lagi lah supaya menekan penularan itu. Dan yang pasti tetap berdoa buat Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dan seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi. Kekasih Tuhan, pagi hari ini Pak Henok tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan. Saya tadi mikir mungkin itu sebabnya ketika tadi opening beliau langsung minum air karena apa yang akan dibicarakan berkaitan dengan air ya Pak. Jadi harus minum dulu. Betul ya. Betul. Saya minum dulu ya. Minum dulu Pak, silakan Pak. Saya boleh minum juga. Jadi boleh ya. Enggak, saya sudah minum tadi Pak. Oke, kenapa tertarik dengan air Pak? Ya, simpel saja. Air itu adalah
sumber kehidupan katanya ya. Ya. 80% tubuh kita air, Pak ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas itu ya. Jadi kapanpun dimanapun kita pasti ketemu sama air. Bangun tidur pun kita pasti tadi juga ketemu sama air. Air, betul. Nah, kalau Mbak Wahyu nggak ketemu sama air, berarti Mbak Wahyu belum mandi. Itu dia. Jadi zaman sekarang nggak mandi nggak kelihatan loh, Pak. Gitu ya. Bisa disemprot. Oh iya. Bisa tapi tetap ada airnya ya. Iya, jadi dimanapun kapanpun kita menjumpai air sangat mudah sekali untuk ketemu dengan air. Nah, Mbak Wahyu, di Alkitab itu ada 7 simbol ya, 7 simbol yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Kira-kira apa? Apa itu, Pak? Kok jangan tanya saya bukan narasumbernya. Oh gitu ya. Nanti kebalik ya. Okay. Jadi kita duduk nanti, kita tempat duduk nanti. Cuma saya nggak bisa operatornya. Oke, Yesus menyatakan dalam Alkitab dia sebagai gembala yang baik, ya toh. Terus yang kedua dia sebagai apa? Akulah jalan, ya. Gembala yang baik, terus akulah jalan, terus yang ketiga akulah terang dunia, kayak lampu, ya toh. Terus kemudian akulah pintu, ya. Kemudian yang kelima dia menyatakan sebagai pokok anggur yang benar, ya. Yang keenam roti hidup, yang ketujuh air hidup. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang air hidup itu sendiri, yang menggambarkan tentang Yesus Kristus. Dia nyatakan dirinya sebagai air hidup. Ya, kita air kehidupan ya. Air kehidupan, air hidup atau air kehidupan. Ya, tertera di dalam Alkitab kan? Ya. Yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Mau dibaca silakan, Mbak. Saya bacakan ya, Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan sendiri menyatakan air yang akan kuberikan. Ya, jadi dia menyatakan bahwa Yesus adalah air kehidupan. Kenapa kok air, Pak? Kenapa kok air? Kenapa kok air ya? Tuhan kok mengatakan bahwa air kehidupan dirinya itu. Makanya itu yang akan kita bahas nanti. Mengapa dia menyebutkan sebagai air kehidupan? Ya, nanti kita akan mengkorelasikan kenapa sih kok Tuhan ini menyebutkan sebagai air. Dan tadi ada 6 simbol yang lain, ya kan? Nah, tapi pagi hari ini khusus kita akan membicarakan air ya? tentang air. Nah, alasannya apa sih? Kenapa? Ya, pasti kan ada reasonnya, ya, ada alasannya. Ya, mengapa Tuhan menyebutkan dia sebagai air kehidupan? Nah, kita akan belajar dulu air itu sangat penting ya, betul ya, dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Artinya kalau semua makhluk hidup itu bukan hanya manusia tok, ya, tetapi hewan bahkan tumbuhan pun itu membutuhkan air. Ya, buktinya mana? Kalau kita punya tanaman di rumah, pasti disirami. Apalagi kalau nggak turun hujan, ya, pasti kita sirami pagi dan sore. Ya, kenapa saya tahu? Karena mama saya juga pelihara tanaman, ya kan? Selalu disiram, kalau enggak nanti kering dia. Nah, hewan, binatang pun juga membutuhkan air. Bahkan karena begitu pentingnya air itu, ketika hewan itu misalkan kalau saya lihat di National
Geo Wild itu ya. Okay. Di TV itu ya, karena saya kan juga punya TV di rumah. Punya ya Pak ya? Punya. Saya pikir nggak punya. Ya, kayak zebra, kayak kerbau, kayak apa itu hewan-hewan itu ya. Sukanya hidup di tepi air ya. Nah, mereka kalau kehausan mereka harus pergi ke sungai. Sekalipun mereka tahu di sungai itu ada bahaya. Bahaya apa? Buaya. Nah, buaya itu yang siap untuk menerkam mereka, tapi mereka menyingkirkan itu. Maksudnya nggak takut bahaya karena butuh. You know? Karena butuh air itu. Meskipun ada bahaya ya sudah. Karena memang kehausan. Nah, artinya bahwa air ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ya, sumber kehidupan. Ya. Nah, air mengairi sawah, ya, pertanian. Kalau musim kemarau panjang, tanpa ada air menjadi kering dan akhirnya berdampak kepada sendi-sendi kehidupan kita, ekonomi kita, ya kan? Akhirnya mereka tidak bisa panen karena gagal panen, karena kekurangan air dan lain sebagainya. Akhirnya berdampak kepada sisi yang lain, ekonomi. Ya, mungkin kita nggak bisa mendapatkan beras dan lain sebagainya. Harga beras mahal. Ya tuh karena panennya yang gagal cuma gara-gara banyu. Gitu? Cuma gara-gara dalam bahasa Jawanya air itu banyu ya, kekasih Tuhan. Ya, air. Kalau air kan bahasa Inggris udara ya. Air. Pengacau sekali ini ya. Oke. Ya. Jadi artinya saya memberikan informasi bahwa air itu sangat penting dan berguna sekali untuk. Dia sumber kehidupan ya, buat semua makhluk hidup ya. Iya, makanya dia disebut sumber kehidupan. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1, ya, di dalam Alkitab itu satu senyawa yang disebutkan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air gitu. Nah, itu padahal Kejadian 1 ayat 2. Jadi senyawa yang pertama kali disebutkan di sana itu adalah H2O. Air. Ya. Wah. Yang dulu belajar kimia pasti ingat rumus kimianya air ya. Nah, ilmu pengetahuan meneliti bahwa bumi ini terdapat air sebanyak 71%, ya, kurang lebih. Ya. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik, ya, tersedia di bumi. Nah, air dapat kita jumpai di bumi ini di mana yang banyak? Laut lah. Ya, di laut. Ya, di laut air asin, ya, kemudian di danau, kemudian juga air dapat di lapisan-lapisan es, ya, seperti di kutub utara, ya kan, puncak-puncak gunung. Nah, tetapi air juga kita dapat menemui, yang dapat hadir sebagai awan, gitu. Awan kemudian turun hujan, sungai, uap air, ya, kita bisa kalau pagi hari kan kita bisa nemui air atau apa itu embun-embun ya, disebut embun itu ya, embun. Nah, sekarang kalau itu di bumi ya, di bumi. Nah, sekarang kalau di tubuh manusia. Nah, ini pengetahuan. Di tubuh manusia terdiri dari 55% sampai 78% air. Ya, termasuk apa? Darah kita kan juga mengandung cairan gitu ya. Tergantung dari ukuran badan. Nah, supaya bisa berfungsi dengan baik, maka tubuh kita ini juga membutuhkan air. Ya kan? Bukan hanya luar tok kayak mandi tadi, gitu. Tapi kita juga butuh minum, butuh asupan air, artinya diminum, ya, masuk di dalam tubuh kita, ya, antara 1 sampai 7 liter setiap hari untuk menghindari dehidrasi.
Nah, mengapa 1 sampai 7 itu tergantung dari kondisi tubuh ya. Kondisi tubuh. Jangan dibilang nanti, lu katanya sampai 7 liter, saya tak minum 7 liter gitu. Oh iya, kalau kita mungkin sampai heran-heran. Kelompokan, Mbak. Nah, tapi kalau kita ngomongin orang yang kerja keras itu angkat-angkat kuli bangunan, tukang becak dan lain sebagainya. Tergantung aktivitas. Nah, betul, juga suhu, aktivitas, kelembapan dan beberapa faktor lainnya. Nah, selain dari air minuman minuman kemasan begitu ya, atau minuman yang ada di rumah kita yang kita merebus air dan lain sebagainya, air isi ulang dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mendapatkan air dari mana? Dari buah-buahan. Betul ya? Buah-buahan yang banyak airnya. Kayak apa? Contohnya banyak airnya, semangka. Nah, semangka itu banyak airnya. Terus semangat kakak. Oke. Semangka itu semangat kakak, Pak. Iya, semangat kakak. Semangka, melon, banyak. Kelapa. Apalagi kelapa itu dibuka airnya banyak. Ya, terus jambu air, ya dan lain sebagainya. Jadi buah-buahan itu kita bisa memperolehnya. Nah, katanya sebagian besar orang, kita itu manusia harus minum air berapa gelas sehari? 8 sampai 10 gelas ya. 8 sampai 10 gelas per hari itu sekitar 2 liter ya, sekitar 2 liter kurang lebih ya. Nah, kalau kita minum banyak air bersih dan jernih, ya maksudnya air yang kita konsumsi itu ya, maka hal tersebut akan memacu peningkatan kesehatan kita, Mbak Wahyu. Di mana para peneliti menemukan bahwa semakin hari semakin banyak keuntungan ya dengan minum air dalam jumlah yang cukup ya bagi kesehatan kita, terutama pencernaan ya, metabolisme yang lebih baik ya. Minum air dalam jumlah yang cukup membuat pencernaan dan metabolisme kita bekerja pada kapasitas yang maksimal. Oke. Apa korelasinya kalau kita tadi sebut di awal bahwa Tuhan Yesus adalah air hidup. Nah, kalau itu tadi air tuh sumber segala kehidupan. Kalau kita cukup minum air, maka tubuh kita akan terhidrasi, pencernaan akan baik, semuanya lancar dan sehat. Apa korelasinya dengan Yesus sebagai air hidup? Ya, oke. Langsung saja ya, poin yang pertama ya. Air itu tadi kan pengetahuan itu, dan kita akan masuk di dalam poinnya, di mana saya akan mencoba untuk menghubungkan atau mengkorelasikan antara hasil penelitian atau ilmu pengetahuan yang ada dengan Alkitab. Yang pertama, air itu memperbaiki kemampuan dan daya tahan tubuh. Saya catat di sini, kita akan mampu bekerja lebih keras atau lebih berat jika kita mendapatkan air yang cukup. Ya, sebagai tambahan, air itu dapat memperkuat daya tahan tubuh kita. Ya, karena air dapat menaikkan simpanan glisogen, yaitu suatu bentuk dari karbohidrat yang tersimpan dalam otot dan digunakan sebagai energi saat kita bekerja. Ya, jadi dia memperbaiki kemampuan daya tahan tubuh kita supaya kita bisa melakukan aktivitas, bekerja lebih keras gitu ya. Seorang yang pekerjaannya berat ya, artinya ngangkat-ngangkat begitu ya, seperti kuli dan lain sebagainya, itu ketika dia mendapatkan air, dia mengalami kehausan, terus dia minum air, itu timbul energi lagi ya. Bayangkan kalau dia kerja 1 hari tanpa minum, lemes. Pasti lemes. Sekalipun belum ngantuk ya. Sekalipun dia masih kuat sebenarnya, tapi karena dia nggak mendapatkan air, dia bisa lemes loh ya. Tapi begitu dia mendapatkan minum 1 gelas atau 2 gelas begitu ya, dia seperti mendapatkan energi yang lebih. Nah, Yesus sebagai air hidup, air kehidupan. Nah, kita butuhkan dalam hidup kita sebagai apa? Sumber kekuatan kita, betul nggak? Ya. Dia sumber kekuatan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku. Jadi alasan yang pertama mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai air kehidupan, sebab Dia yang mampu memberi kekuatan kepada kita. Dan tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi kekuatan Yesus dalam hidup kita ya. Yes. Nah, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria tadi ya. Dia katakan bahwa air yang akan kuberikan kepadamu itu akan menjadi mata air di dalam kehidupanmu ya, yang terus menerus memancar, yang terus menerus. Itu sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita bukan uang ya. Sumber kekuatan kita bukan anak kita. Karena ada anak saya maka saya bisa hidup. Oh, enggak, salah. Karena ada uang banyak maka saya aman. Enggak juga. Maka saya menjadi orang yang kuat. Oh, sorry, maaf. Tidak demikian. Tetapi Yesus itu yang sesungguhnya menjadi sumber kekuatan kita. Okay. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar katanya. Loh. Ya. Kalau kuli tadi yang saya sebutkan tadi bisa mengangkat barang-barang yang besar. Nah, kalau kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi itu yang pertama. Bahwa jadi kenapa Yesus menyebut dirinya sebagai air hidup? Karena tanpa Tuhan kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Ya, benar. Masih ada beberapa alasan kenapa Yesus menyebut dirinya air hidup. Kita korelasikan antara ilmu pengetahuan dengan Alkitab pagi hari ini. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan Anda bisa bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Saya buka jalur telepon, SMS maupun WA untuk Anda, dan kami akan kembali sesaat lagi.